Pinjol marah tapi ketakutan gitu loh. Kalau hal ini teman-teman praktekkan semuanya, terutama yang baru telat bayar pinjol, yang tidak mampu bayar pinjol dan hari ini menyibukkan diri ya dengan mencari aman atau tidak pinjol mana yang akan memproses ke jalur hukum, debt collector mana yang akan datang lebih awal menjelang akhir tahun. Anda simain video ini sampai habis, jangan Anda skip, terserah mau pinjolnya apa, mau pinjolnya yang besar, mau pinjolnya yang biasa-biasa saja, ataupun pinjol apapun, Anda simain sampai habis, jangan di skip juga. Tapi sebelumnya teman-teman semuanya yang belum mensupport silahkan di support. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah mensupport dan mendukung. Pinjol sangat marah teman-teman semuanya kalau teman-teman tidak lagi tertipu dengan ancaman-ancaman yang mereka lontarkan. Kalau misalnya Anda tidak terpengaruh lagi dengan slick yang selalu dibesar-besarkan. Kalau Anda sudah tidak terpengaruh lagi dengan kedatangan DC yang mau menarik aset. Pinjol sangat marah, tapi dia juga ketakutan. Kenapa ketakutan? Saya berulang kali menyampaikan teman-teman. Poin keberhasilan debt collector dalam menagih adalah menakuti. Kalau Anda sudah tidak takut lagi, pinjol khawatir. Karena peluang untuk hancur di tahun 2026 besar. Ya, Anda tahu sampai detik ini pinjol tidak peduli dengan aturan OJK. Soal pelaporan data ke SLIK, dia tidak peduli. Soal batas maksimal, tidak peduli pinjol. Soal memperhatikan dulu kredit scoring, mereka nggak peduli. Yang mereka peduli adalah bagaimana dia menggait nasabah. Walaupun nasabah itu sudah mengalami galbay 4, 5, atau 6 aplikasi, dia nggak peduli sama sekali gitu. Yang dia peduli targetnya cuma itu teman-teman semuanya. Ya, tinggal dari diri teman-teman semuanya. Jangan ada yang ketakutan, bisa? Tapi selagi Anda masih bertanya sama saya, Bang, FC ada nggak di daerah Karawang? Bang, saya galbay di Bekasi, aman nggak? Bang, saya galbay di Jakarta, aman atau tidak? Saya galbay bang di Kalimantan, gimana ini bang? Selagi Anda masih bertanya hal seperti itu, percaya sama saya teman-teman, hidupmu akan lebih hancur daripada ini. Tidak ada satu solusi pun yang bisa mengeluarkan dirimu dari ini, kecuali dirimu itu sendiri. Ya, karena Anda berpegang pada handphone Anda. Anda berkomunikasi langsung dengan debt collector. Sementara sinyal ketakutan itu dikirim melalui handphone. Ya, apa tidak pusing Anda jadinya, teman-teman semuanya. Makanya saya bilangin, kalau Anda sudah tidak terpengaruh lagi dengan ancaman, baik itu WhatsApp, baik itu telepon, ya Anda anggap semuanya persetan, pinjol sangat marah dan mereka sangat takut. Yang dia marahkan adalah Anda tidak mau lagi gali lubang tutup lubang. Otomatis Anda akan lepas dari jeratan itu. Yang mereka takutkan, teman-teman semuanya, mereka berpeluang rugi total. Karena dari mana lagi talangan dana? Ya, orang disuruh buat gali lubang nggak bisa. Orang nggak mau. Diancam pakai debt collector, mereka sudah nggak takut. Ya, mau diancam pakai apa lagi, teman-teman semuanya? Makanya keberanianmu inilah yang menghancurkan pinjol paling awal. Bukan soal aturan OJK. Kalau aturan OJK pinjol nggak mempan gitu loh. POJK nomor 22 dibikin, nggak dipatuhi kok. Tentang aturan penagihan kredit, mulai dibilangin dilarang melakukan penagihan dengan ancaman, dilarang melakukan penagihan dengan intimidasi. Peduli apa pinjol tentang hal itu? Nggak peduli mereka. Mereka anggap semuanya persetan gitu loh. Yang penting mereka bertindak semau mereka aja gitu loh. Itu yang terjadi gitu loh. Makanya satu-satunya yang bisa menghancurkan pinjol adalah mentalmu dibangun. Jangan tertipu lagi dengan penagihan-penagihan sampah yang dilontarkan oleh debt collector. Itu cuma omong kosong gitu loh. Itu hanya pemanis dalam penagihan supaya lebih meyakinkan. Kayak Anda diproses ke jalur hukum, kayak asetmu mau disita, kayak Anda mau dicegat di jalan, keluarga mau dicelakai, bermacam-macam. Itu hanya pemanis dalam versi penagihan. Faktanya cuma satu, mereka ingin menguasai Anda, mendorong Anda untuk terjadi gali lubang tutup lubang. Itu tujuan mereka. Ya, makanya teman-teman semuanya silahkan kompak. Jangan ada yang ketakutan lagi. Anda lihat, debt collector aja dalam melakukan penagihan kompak. Kompak sama-sama melakukan pengancaman dari awal sampai akhir. Sama-sama mengintimidasi, mereka kompak. Masa Anda yang galbay tidak bisa kompak?
Harusnya Anda kompak juga, bersatu juga dalam hal itu. Bersatu untuk tidak takut dengan ancaman dan intimidasi. Itu yang paling terpenting gitu loh. Dengan begitu, barulah pinjol bisa dievaluasi. Baru debt collector ini bisa dikurangi. Baru penagihan-penagihan sampah itu hilang gitu loh. Tapi selagi masih membuka peluang untuk takut, membuka peluang untuk cemas, cara penagihan sampah ini tidak akan pernah berakhir. Dan itu dipakai selalu terus-menerus. Karena ini cuma satu-satunya yang bikin berhasil. Ya, itu ya teman-teman semuanya. Saya pesankan buat Anda dimanapun Anda galbay, di pinjol manapun Anda tidak mampu bayar, yang jelas jangan terpengaruh dengan katanya. Melalui telepon, melalui WhatsApp, melalui email. Hilangkan rasa takutmu, lunturkan semangat pinjol. Semangat pinjol harus kalian matikan gitu loh. Kalau kalian sudah tidak takut lagi, pengusaha pinjol akan ketakutan. Mereka akan cemas dan kebingungan. Ya, dan begitu juga dari debt collector. Kalau semua ancaman sudah tidak berlaku, debt collector pun akan kebingungan. Mereka akan berbalik menagih dengan cara yang sopan, menagih dengan cara yang SOP. Tapi selagi masih ketakutan, bertanya aman, bertanya gimana, bertanya ini, selamanya ini tidak akan pernah selesai. Dan Anda akan dihancurkan paling depan. Ingat itu teman-teman. Teliti banget gitu loh, saya bertanya. Ya, itu dia masih meminjam kok. Masih meminjam bahkan 9 aplikasi. Video yang saya update kemarin, 20 aplikasi. Ini legal semua. Makanya aman-aman aja teman-teman. Kalau Anda mencari, bang, aman gak bang? Nanti susah cari lapangan pekerjaan, nanti slik saya bermasalah, itu gak ada. Ya, saya sudah bilangin sama Anda, pinjol akan berpikir 1000 kali kalau nama Anda dimasukkan ke terbaru teman-teman. Slik Anda bagus, usaha Anda bagus, tapi ada salah satu leasing meminta Anda mendownload aplikasi Get Contact. Kalau misalnya Anda tidak mempunyai aplikasi Get Contact, pinjaman apapun itu tidak akan dicairkan. Bahkan itu menjadi salah satu syarat wajib. Galbay di pinjol manapun, ternyata semuanya aman teman-teman, semuanya gitu. Ancaman slik itu cuma omong kosong. Ya, banyak pinjol yang tidak mau berpatokan pada slik, pada kredit scoring. Saya sudah bahas dulu sekitaran bulan Juli. Saya sampaikan ketika OJK mengesahkan di tanggal 31 Juli 2025 bahwasannya pinjol wajib melaporkan atau menjadi pelapor tentang sistem layanan informasi keuangan, terutama tentang riwayat si debiturnya. Ini adalah malapetaka awal. Saya sampaikan seperti itu teman-teman. Ini adalah petaka awal gitu loh. Saya sampaikan kalau pinjol benar-benar memakai data ini, pinjol akan menjadi kehancuran. Ya, mereka akan dihancurkan paling awal kalau misalnya pinjol berpatok pada slik, credit scoring, fintech data center atau pusat data fintech lending, dan habis itu batas maksimal. Kalau pinjol berpatok pada 5 poin ini, pinjol tamat. Pinjol gak ada lagi di Indonesia. Ya, makanya sampai sekarang, sampai detik ini teman-teman, pinjol tidak memakai itu gitu loh. Jadi Anda gak usah terlalu khawatir soal, bang, galbay, nama saya masuk slik gak? Bang, galbay, nanti saya gak bisa pinjam lagi. Omong kosong. Ya, kalau kita urutin 1 sampai 10, paling 1 atau 2 pinjol aja yang benar-benar melaporkan data itu gitu. Sisanya nggak mau. Ini soal persaingan dagang teman-teman. Nah, persaingan bisnis. Kalau pinjol melaporkan nama nasabah, oke, ini berpotensi banyak perbankan yang akan dihancurkan. Anda kira nama yang sudah masuk di pinjol atau paylater itu sedikit? 129 juta. Ya, penyaluran dana per tahun 2025 mencapai 90 triliunan. Ya, ini nggak main-main loh teman-teman semuanya. Makanya saya bilangin, omong kosong gitu loh. Kalau Anda bilangin galbay masuk slik, itu omong kosong. Mungkin beberapa pinjol ada, tapi kenyataan kebanyakan tidak. Karena masih ada yang mampu mencairkan lebih dari 3 aplikasi. Masih banyak yang galbay tapi tetap mampu meminjam. Ini pinjol legal loh, bukan ilegal. Ya, makanya saya bilangin, semuanya omong kosong. COJK nomor 19 tahun 2023, batas maksimal cuma 3 aplikasi, bohong. Nggak ada.
Ya, pinjol berpatok pada fintech data center. Ya, omong kosong. Ya, omong kosong semuanya. Pinjol menjadi pelapor slick. Mustahil, teman-teman semuanya. Kenyataannya, ya, saya hampir setiap hari mendapatkan chatan, ya, mendapatkan curhatan dari orang yang menyatakan telat bayar atau tidak mampu lagi bayar. Itu lebih dari 3. Tadi malam saya sempatkan juga untuk live di salah satu platform media sosial saya juga. Ya, itu di sana ada curhatan. Saya teliti banget gitu loh. Saya bertanya, ya, itu dia masih meminjam kok. Masih meminjam bahkan 9 aplikasi. Video yang saya update kemarin 20 aplikasi. Ini legal semua. Makanya aman-aman aja teman-teman. Kalau Anda mencari, bang, aman gak bang? Nanti susah cari lapangan pekerjaan, nanti slick saya bermasalah. Itu gak ada. Ya, saya sudah bilangin sama Anda, pinjol akan berpikir 1000 kali kalau nama Anda dimasukkan ke slick. Ya, ini menyangkut masa depan usaha mereka. Makanya pinjol itu lebih baik dia menyewa jasa penagih hutang untuk gencar-gencar melakukan penagihan bahkan sampai ke perusahaan Anda. Ya, dia lebih baik menyewa lagi penagih hutang daripada melaporkan data Anda ke slick. Mereka tidak terima. Karena dia tahu Anda akan terima hal itu. Ya, pinjol akan paham. Ya, pinjol tahu kalau nama Anda dimasukkan slick ini terlalu enteng. Ya, mungkin sesaat ini Anda berpikir ketika nama masuk slick, nama masuk BI checking, kita rugi. Enggak. Pinjol tahu mereka yang rugi. Kalau seandainya nasabah ini yang macet ini masuk ke slick, track record buruk, pinjol rugi buat ke depan. Mana lagi nasabah? Gak ada nasabah, makanya mereka lebih gencar melakukan penagihan. Bagaimana memberikan desakan, dorongan, kekacauan pemikiran supaya terjadi gali lubang tutup lubang. Itu yang mereka lakukan. Ya, makanya teman-teman, gak usah terlalu berpatok pada slick. Ya, ini informasi terbaru teman-teman. Slick Anda bagus, usaha Anda bagus, tapi ada salah satu leasing meminta Anda mendownload aplikasi Get Kontak. Kalau misalnya Anda tidak mempunyai aplikasi Get Kontak, pinjaman apapun itu tidak akan dicairkan. Bahkan itu menjadi salah satu syarat wajib ketika Anda mau pengajuan kredit di perbankan tersebut. Ya, saya mengalami langsung teman-teman semua. Ini paling bahaya loh. Apa gunanya slick? Apa gunanya usaha kita kalau pada dasarnya satu aplikasi Get Kontak itu mampu meng-ACC-kan semuanya? Ini gila loh teman-teman semuanya. Tahu kalian? Ini dampaknya terlalu serius loh. Saya pengen para leasing ini evaluasi gitu loh. Ya, itu beberapa leasing saya menemukan mereka meminta nasabah untuk mendownload aplikasi Get Kontak. Gila gitu loh. Jadi percuma OJK bilangnya, wah slicknya bagus, oke, slickmu bagus, oke, usahamu bagus. Kalau kamu tidak mau mendownload Get Kontak, tim analis tidak bisa mengcek nomor teleponmu, pengajuanmu ditolak. Pengajuanmu gila gitu loh, pengajuanmu gagal total. Jadi buat teman-temanku semuanya yang mengalami telat bayar di pinjol manapun, aman, aku bilangnya. Aman, nggak ada yang nggak aman gitu loh. Yang nggak aman cuman otakmu aja. Di luar dari itu nggak ada. Kan sudah saya sampaikan tadi, ancaman slick omong kosong. Ya, batas cuman boleh meminjam 3 aplikasi, omong kosong. Anda tetap meminjam berapa aplikasi pun tetap bisa. Pinjol berpatok pada kredit scoring, omong kosong. Ya, pinjol berpatok kepada fintech data center, omong kosong. Pinjol berpatok sampai detik ini kepada datamu. Data kontak, data galeri, nomormu dipakai sudah berapa lama, yang jelas seberapa banyak data kontakmu, semakin tinggi peluang kamu untuk cair. Tetap kok, gak ada hubungan dengan kredit scoring. Ada bang, saya pinjam bang, dia laku, oke, beda jalur. Shopee beda jalur, Kredipo beda jalur. Mereka tidak ada di dalam P2P lending. Produk mereka ada, asetku ada, ya Credifast ada, pinjam ada gitu. Kita sisihkan dulu, karena mereka kelasnya pay later. Ini harus teman-teman tanamkan dalam pemikiran teman-teman semuanya. Kalau teman-teman berpikir hancur sudah, kita ke depannya tidak bisa meminjam lagi, kita ke depannya sulit mencari lapangan pekerjaan, nggak ada. Nggak usah Anda takut-takuti diri Anda dengan hal seperti itu. Hari ini
Ya, yang Anda hadapi cuma satu. Anda berhadapan langsung dengan penagih hutang yang mana mereka sangat pintar membuat skenario. Dengan skenario yang mereka bikin ini, Anda merasa tidak aman, Anda merasa tidak nyaman, Anda merasa ketakutan, dan Anda merasa diteror. Ya itu aja, saat ini cuma itu aja gitu loh. Pinjol tidak mau melangkah jauh, karena kalau dia tidak memakai jasa penagih hutang lagi, baik itu internal maupun eksternal, mereka akan hancur. Ya, karena pinjol tidak terima. Kalau namamu masuk Slick, namamu masuk BI Checking, pinjol juga hancur di masa depan. Ya, pada akhirnya kalau namamu dimasukkan ke BI Checking, pinjol membangun perangkap untuk mereka sendiri. Buat ke depan, 5 tahun ke depan, siapa mau pinjam pinjol, sementara namanya ada di daftar hitam. Ini strategi bisnis, teman-teman. Ya hampir sama dengan hari ini gitu. Anda diminta untuk menjaga nama baik Anda. Anda diminta untuk merawat Slick Anda. Anda diminta untuk merawat BI Checking Anda. Apakah bermanfaat buat Anda? Tidak. Supaya Anda mampu membeli uang pada bank. Anda beli uang pada leasing. Anda beli uang pada pinjol. Anda beli mereka jual 1 juta, Anda beli 1,5. Ya, atau pada leasing mereka jual 50 juta, Anda beli 70 juta. Ini mereka putar. Demi keuntungan mereka, Anda yang harus menjaga nama baik. Kalau Anda tidak jaga nama baik, mereka rugi. Mereka tidak bisa untung, dan inilah yang mereka khawatirkan, inilah yang mereka takutkan sebenarnya, teman-teman. Ya, itu yang bertanya-bertanya soal Slick. Daripada Anda berpikir terus-menerus, mendingan datangi OJK terdekat. Habis itu suruh mereka meminta untuk print dan cek Slick Anda aman atau tidak. Ya, karena sesingkat yang saya tahu, saya perhatikan sampai detik ini. Kenapa saya begitu yakin? Pinjol tidak melaporkan data Anda kepada Slick, masih banyak orang yang mampu mencairkan hutang. Meskipun mereka sudah melampaui batas maksimal. Ya, sudah melebihi, tapi tetap aja cair. Gali lubang, tutup lubang, tetap aja cair. Berarti barang ini omong kosong. Makanya OJK selalu bersikeras negosiasi, restrukturisasi. Anda ingat pernyataan salah satu petinggi OJK? Kalau tidak ingat, kita dengarkan. Debt collector gini, aku tuh banyak di komen tuh ya di sosmed gitu ya. Kan dibilang debt collector tuh sebenarnya aturannya khusus. Tapi pada bilang gini, terus apa yang dilakukan OJK? Pertama, kita punya regulasi POJK 22 itu udah strict banget ya. Tapi sebenarnya gini ya teman-teman ya, kenapa orang ketemu debt collector? Berarti nggak mau bayar kan? Ya kan, berarti mereka juga nggak ada gini. Kan antara konsumen sama PUJK itu kan sama-sama punya kewajiban. PUJK punya kewajiban, konsumen juga punya kewajiban. Salah satu kewajiban konsumen adalah membayar hutangnya kan. Nah kalau memang dia nggak punya, misalnya dia berhutang kendaraan misalnya, tiba-tiba kena PHK, nggak bisa bayar, jangan lari, jangan kabur, jangan pindah alamat, jangan pindah kota dan lain. Itu dibilang konsumen tidak beritikat baik. Lebih baik datengin ke perusahaannya, Pak, Bu, saya lagi kena PHK misalnya gitu ya. Bisa nggak saya melakukan restrukturisasi? Itu lebih bisa terima. Kalau misalnya POJK tidak kooperatif, laporin ke OJK, nanti akan dipertemukan. Itu banyak, misal ibu-ibu kena pinjol, pindar ya, itu kita pertemukan dan seterusnya. Tapi jangan jadi konsumen tidak kooperatif, tidak beritikat baik. Nah kalau udah seperti itu ya, tetap ya debt collector kita atur ya. Kita POJK 22 kita memberikan batasan-batasan yang strict ya. Debt collector tuh boleh apa, tidak boleh apa. Nah terus kemudian banyak yang, terus apa yang dilakukan? Pertama, regulasi. Yang kedua, kita memberikan sanksi yang sangat tegas kepada pelaku usaha jasa keuangan. Jadi di POJK 22 itu juga ada ada pasal yang menyatakan bahwa PUJK bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan bahkan oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan dia. Jadi PUJK nggak boleh bilang itu debt collector pihak luar gitu, nggak bisa gitu, karena itu mereka bekerja sama. Jadi mereka tetap harus tanggung jawab. Jadi kita minta mereka tanggung jawab dan kita sanksi. Udah banyak yang kita sanksi, makanya tidak semasif yang sebelum-sebelumnya ya. Dan kita berikan surat peringatan, kita berikan sanksi dan denda yang cukup besar buat mereka. Pusyo, nanti kebanyakan ngomong. Apa poinnya, teman-teman semuanya? Anda diminta untuk negosiasi, restrukturisasi, meminta keringanan. Ya, dia alih-alih semuanya BI Checking dan segala macam. Gak ada. Yang ada adalah OJK bagaimana caranya mendorong Anda supaya pinjol tidak mengalami kerugian. Dan Anda masih tetap memberikan keuntungan kepada semua perbankan yang ada.
Kalau Anda gagal bayar, kalau Anda tidak melakukan pembayaran, namamu cacat, perbankan kehilangan satu nasabah. Bagaimana kalau ini banyak nasabah nantinya? Ya, mengingat 128 juta nama telah tersandra di pay letter dan pinjol. Oke. Kalau setengah dari itu nanti bermasalah, apa nggak lumpuh perbankan? Makanya dimintalah Anda untuk restrukturisasi. Ya, Anda diminta untuk menegosiasi sesuai dengan tingkat kemampuan. Anda membayar dengan pencicilan yang sangat kecil, tapi slik Anda tetap aman. Supaya Anda masih bisa berhutang. Anda berhutang terus, karena nama Anda bagus. Slik itu tujuannya kan untuk berhutang, BI checking untuk berhutang. Makanya dimintalah Anda menjaga nama Anda ini supaya Anda tetap bisa berhutang dan memberikan keuntungan kepada semua perbankan yang ada. Ya, itu teman-teman semuanya. Jadi yang mencari-cari aman, yang bertanya-tanya soal slik, sudah akhiri aja lagi ya. Insya Allah semuanya baik-baik aja kok. Yang penting bagi saya hari ini, kalau tidak mampu bayar, jangan pernah gali lubang tutup lubang. Itu menyengsarakanmu. Ya, itu tidak akan mengurangi hutangmu, yang ada malah memperbanyak dan menambah besar hutang yang hari ini. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.